Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Di awal bulan Agustus ini kita panen ya teman-teman ya. Mulai panen lagi di kondisi sawit yang sangat trek sekali teman-teman ya. Untuk sawit abal-abal, kalau yang unggul kita tidak tahu teman-teman, karena kita nanam unggul cuma 150 pokok. Itu pun juga trek parah teman-teman. Tidak nuntut akui, kita semua sawit itu sebenarnya tidak tahu jauh beda teman-teman, tergantung perawatan. Kalau tukang penjual bibit atau yang pembela ya, dia tidak akan mengakui hal itu ya teman-teman. Dia selalu membela dan menganggap miliknya bibitnya paling bagus teman-teman ya. Kita tidak boleh seperti itu sebenarnya teman-teman. Kita harus berbicara berdasarkan fakta ya teman-teman ya. Kalau kita tidak bicara berdasarkan fakta, itu pembohongan publik atau banyak ngomong banyak bohong ya teman-teman ya. Untuk tahun ini pun kita ini di sini sebenarnya saya memang pupuknya kurang banyak teman-teman ya. Kita cuma untuk tahun ini kita cuma pakai kapur atau dolomit atau petrokas teman-teman. Kita tidak pakai pupuk kimia. Nah, untuk tahun depan ini, untuk selesai pruning kali ini, kita akan melakukan pemupukan pupuk kimia, yaitu menggunakan urea campur booster dan garam teman-teman ya. Itu pun cuma 1 kali setahun. Kita kasihan modalnya susah teman-teman. Nah, untuk sekarang saja kita hasilnya sangat minim sekali teman-teman. Ini lahan ini panen sudah 2 hektar teman-teman, baru dapat segini teman-teman ya. Belum penuh 1 pick up ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah karena keadaannya memang trek. Nah, trek untuk tahun ini teman-teman, kalau kita lihat, kita keliling-keliling kebun PT, kebun PT, kebun petani swadaya, kebun apa aja kita sudah berkeliling teman-teman, ternyata memang semuanya pada trek teman-teman ya teman-teman. Ada yang mengatakan sawit unggul tuh anti trek, itu tidak ada teman-teman, itu bohong. Kita datang ke kebun PT yang pupuknya 10 kg per tahun, itu pun dilakukan per 3 bulan sekali teman, melakukan pemupukan, berbagai macam pemupukan, dan lokasinya bersih, tetapi hasilnya juga banyak bunga jantannya teman-teman, dan juga trek. Di sini sebagai konten kreator sawit saya teman-teman berbicara sesuai fakta saja teman-teman, karena kita malas bikin bohong teman-teman. Tidak perlu membanggakan punya kita, tidak memerlukan bibit ini itu. Kalau memang masanya trek ya trek teman-teman, walaupun kita pupuk ya teman. Memang ini dikondisikan karena memang musimnya trek teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau yang melakukan mupuk ya per 3 bulan sekali ya, alhamdulillah buah masih ada ya teman-teman, masih nyambung, walaupun 1-2 saja ya teman-teman, 1-2 yang kita lihat di PT ya masih ada ya. Dan kebun pribadi atau swadaya yang rutin memupuk masih ada ya buahnya. Yang paling sengsara itu yang nggak pernah melakukan pemupukan teman-teman, betul-betul kosong. 1 hektar itu bisa 1 kuintal atau 2 kuintal saja dapatnya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita tidak menuntut kemungkinan, memang begitu adanya faktanya teman-teman. Kita nggak perlu membela ini itu ya teman-teman, karena faktor bibit, faktor apa yang kita tanam ya teman-teman. Kita videokan saja yang sesuai saja. Nah, seperti saya ini untuk sawit abal-abal hasilnya cuma segini teman-teman. Nah, ini kita lakukan muat ya teman-teman ya. Mau menuhin pick up ini aja sudah keteteran teman-teman ya. Makanya saya katakan untuk sekarang ini memang harga itu mulai merangkak naik ya teman-teman, tapi harga masih di tempat saya masih Rp3.030 teman-teman ya. Kalau di pabrik sudah yang lain adalah Rp3.100. Kita nggak bisa mengantar ke pabrik yang lain ini teman-teman, kenapa? Kita waktunya belum sempat ya teman-teman ya, belum sempat, sangat sibuk sekali ya teman-teman ya. Nah, ini kita menggunakan pick up aja, kita tidak menggunakan truk. Nanti kita kalau jalannya sudah bagus, ini jalannya, kondisi jalannya tidak bisa untuk masuk truk ya teman-teman, karena tidak semuanya full bebatu ya. Nah, makanya kondisi jalannya seperti ini. Nah, ini buah segini nih sudah 2 hektaran lebih teman-teman ya, kalau sampai sini nih ya 2 hektaran ya, karena lokasi sini nih lumayan menyambung 1 hamparan, yaitu 6,5 hektar ya teman-teman ya, 1 hamparan ya. Sebenarnya kalau kita punya lahan sawit itu paling enak merawat kebun itu punya 1 hamparan teman-teman. Misalnya 1 hamparan punya 10 atau 6 hektar itu bagus teman-teman. Untuk perawatan lebih mudah dan gampang teman-teman ya. Dan kita menyediakan tempat apa kayak pondok kebun, alat-alat panen atau alat-alat penyemprotan di kebun, itu sangat mudah sekali teman-teman. Kalau 1 hamparan kita sediakan 1 tempat saja, nanti kita akan ambil dari situ. Tidak kita perlu banyak-banyak bikin kebun. Tapi yang punya hamparan yang agak lebar ya cuma di sini saja tempat saya teman-teman. Kalau yang lain semuanya nggak terlalu lebar teman-teman, hanya sedikit ya.
paling 2 hektar 3 hektar saja paling luas, ada yang 1 hektar ya teman-teman. Makanya tempat lokasinya misah-misah, jadinya kalau kita melakukan penyemprotan itu sangat sulit. Tapi ya alhamdulillahnya untuk lokasi kita ini dekat dengan rumah teman-teman, dekat dengan tempat tinggal. Untuk ke kebun saja cukup dengan waktu 10 menit sudah sampai ke kebun teman-teman. Yang paling jauh kebun kita cuma 2 km dari rumah ya teman-teman. Makanya kita enak kalau kita punya kebun jaraknya jauh. Biasanya untuk perawatan itu sangat sulit sekali teman-teman ya, kalau kita lakukan perawatan sendiri, kecuali kita melakukan perawatan dengan menggunakan buruh atau tenaga kerja. Tetapi untuk sekarang untuk tenaga kerja ya cukup lumayan mahal teman-teman kalau kita gaji. Ya, karena memang semuanya pada naik teman-teman. Sementara harga sawit ya begitu-begitu saja ya teman-teman. Seharusnya harga sawit sekarang ya insya Allah bisa tembus sampai 4.000 teman-teman. Itu mimpi teman-teman. Kalau untuk masa ini tidak bisa teman-teman. Kalau kita lihat kondisi pemerintah sekarang ini teman-teman, semuanya dipajakin. Tidak mungkin pengusaha itu tidak ngambil hak petani, tidak memotong dari hasil petani teman-teman. Karena pajak tinggi teman-teman. Pajak tinggi, pemalakan banyak. Dapat kita lihat kalau pengiriman PCPO saja ya, kita lihat teman-teman, itu tongkang yang untuk buat ngirim CPO itu tidak bisa sandar kalau belum ada amplopnya buat petugas-petugas yang ada di sekitar situ, para pungli. Pungli itu sendiri bukan orang-orang ya teman-teman, aparatur negara sendiri sebenarnya ya. Itu pun dilakukan dengan tidak melakukan dengan transfer bank ya, dia melakukan cash, bertemu di suatu tempat di warung-warung kopi, dia pembayarannya teman-teman. Kenapa saya tahu hal seperti itu? Karena saya pernah bekerja di pabrik teman-teman, pabrik kelapa sawit teman-teman. Kita tahu bagaimana permainan-permainannya. Kenanya kalau tidak ada pemalak-pemalak seperti itu teman-teman, pemimpin kita mampu membasmi pemalak-pemalak situ, petani di tempat kita ini sejahtera sebenarnya teman-teman. Lebih sejahtera daripada petani Vietnam dan Thailand teman-teman sebenarnya. Tetapi semuanya kita dipajakin. Unit-unit untuk bekerja seperti ini teman-teman, kita dipajakin ya. Mau apa aja sekarang di Indonesia dipajakin. Nah itulah kenapa pemerintahan kita sekarang tuh ya di warisan PKI teman-teman. Kalau saya lihat itu kacau pokoknya. Pokoknya berita-berita yang kita dengar itu tidak ada yang menguntungkan. Coba kalau berita yang kita dengar itu subsidi buat pupuk untuk pertanian sekian persen begitu. Wah, kita sangat senang sekali dan sangat bangga. Makanya petani di Indonesia ini kalau di pemerintah memperhatikan, padahal itu adalah tulang punggung dari sebuah negara sebenarnya petani ini teman-teman. Misalkan kayak petani padi atau petani karet itu tidak ada lagi bertani, kemungkinan untuk menyokong bahan-bahan mentah tidak ada lagi seperti petani sawit ini. Kalau misalkan tidak ada petani sawit ya tidak ada untuk menyokong CPO. Nah ini buah kita yang sisa teman-teman, nggak bisa kita naikkan ini karena besar sekali ini satu tandan ini, walaupun buah pucuk. Wah lumayan besar ini teman-teman. Nah, super jumbo. Wow nih besar sekali, tidak bisa diangkat karena tumpukannya sudah tinggi sana teman-teman, tinggi. Jadinya nanti aja red-redan kedua. Karena di sini kita kayaknya cuma dapat 2 red saja teman-teman. Pokoknya buah ini sedikit sekali teman-teman. Nah ini waduh, ini kita lagi bongkar muatan kena amblas teman-teman. Karena tadi malam hujan lebat, ini sebenarnya tumpukan batu tapi batunya belum padat teman-teman, jadi amblas di sini. Nah kita bongkar muatan ya, 2 kali bongkar muatan nih teman-teman, kacau ini. Oke kita lanjut ya nanti lagi.